Oke, jumpa lagi dengan Dr. Dirga. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan dari Bapak Sutrisno Wahid. Beliau menanyakan, Dokter, izin bertanya, umur saya 40 tahun, tensi saya 150/100. Kalau tensi sudah normal, apakah saya harus minum obat hipertensi setiap hari? Nah, ini dari pertanyaan ini mungkin datanya belum cukup lengkap ya. Ada beberapa informasi yang dokter butuhkan. Mudah-mudahan nanti secara umum bisa menjawab dari pertanyaan ini. Kalau lihat dari tensinya Bapak Sutrisno itu 150/100. Berdasarkan klasifikasi JNC7 yang dijelaskan di topik yang lalu, itu sudah termasuk pada hipertensi derajat 2. Nah, bila ini sudah dilakukan berulang pengukuran tekanan darah, kemudian hasilnya juga masih tetap 140 ke atas per 90, Bapak Sutrisno benar-benar sudah tegak diagnosis hipertensi. Umumnya darah tinggi itu, kalau minum obat, tensi akan turun. Kalau tidak minum obat, maka tensi akan naik. Biasanya dokter akan memberikan obat mulai dari dosis tunggal, satu macam obat dengan dosis paling rendah. Kemudian dinaikkan secara bertahap, bisa saja dosisnya yang dinaikkan atau obatnya yang dikombinasikan sehingga tekanan darah bisa mencapai target. Berapa targetnya? Kalau usia di bawah 60 tahun, sebisa mungkin di bawah 140/90. Jadi selama rentang antara 100 sampai 130 tekanan darah, maka itu target sudah tercapai. Maka dosisnya jangan diutak-atik lagi. Kalau misalnya dengan dosis rendah, contohnya Kandesartan 8 mg yang diminum sekali sehari bisa membuat tensi capai target, maka itulah rutin minum seterusnya. Tidak perlu dinaikkan atau tidak perlu diturunkan dosis. Karena kalau diturunkan dosis, maka ada kemungkinan tensi akan naik lagi. Nah, karena Kandesartan ini minumnya sekali sehari, karena obat Kandesartan ini termasuk golongan obat kerja panjang. Jadi kerjanya selama 24 jam. Jadi kalau seandainya Bapak Sutrisno ini minum obat jam 8 malam, maka setiap jam 8 malam minum. Setiap jam 8 malam minum. Karena bila jam 8 malam tidak minum, maka efek obatnya sudah habis, maka berpotensi pelan-pelan berlahan tapi pasti tensi akan naik kembali. Nah, itu penjelasan bila pertanyaan yang Pak Sutrisno maksudkan itu tensinya normal dengan minum obat hipertensi. Jadi jawabannya ya, harus rutin minum obat dan itu alasannya. Nah, namun ada juga penjelasan lain. Kalau misalnya yang Pak Sutrisno maksudkan ini, kalau tensi sudah normal, ternyata kembali normal tanpa minum obat. Keadaan seperti ini misalnya Bapak Sutrisno tensi 150/100, belum tentu juga 100% ini sudah tegak diagnosis hipertensi, belum tentu. Karena ada pasien-pasien tertentu, misalnya takut, khawatir, cemas, tegang, kemudian banyak pikiran yang membuat tiba-tiba tensinya naik, padahal sebelumnya tensinya baik-baik saja, normal-normal saja. Ada juga orang bila ketemu dokter atau ke klinik atau ke mantri, ke perawat bidan, tensinya naik. Tapi begitu lagi rileks di rumah, tensinya normal. Ada istilah white coat hypertension. Nah, itu tidak perlu minum obat. Karena tensinya akan naik bila muncul pencetus khawatir cemas seperti tadi. Biasanya dia akan normal kembali keadaan seperti biasa. Nah, kalau masih bisa normal tanpa obat, obat masih bisa ditunda. Jadi belum diperlukan minum obat. Jadi jawabannya bila kasusnya tadi yang Bapak Sutrisno maksudkan, kalau tensi udah normal, bisa kembali normal tanpa obat, berarti obatnya ya belum perlu diminum karena bisa kembali tanpa obat. Tapi seiring waktu, jangan lupa untuk pemantauan lebih intensif untuk memastikan apakah dalam pemantauan itu memang benar-benar bisa normal tanpa obat, atau ada kecenderungan tensinya
cenderung lebih meningkat. Jadi khawatirnya lebih tinggi, kecemasannya lebih tinggi, dan setiap ditensi, kemudian tensinya semakin cenderung tinggi dibandingkan normal. Nah, kembali didiskusikan, mungkin sudah saatnya untuk minum obat. Jadi di situ ada pertimbangan untung rugi. Jadi kalau misalnya minum obat, apa dampaknya? Kalau misalnya tidak minum obat, apa dampaknya? Jadi itu pilihan, dan nanti diskusikan dengan dokter, kemudian itu disepakati apapun keputusan, itulah jalan yang terbaik. Ya, tentu pertimbangan keputusan yang diambil justru untuk menghindari agar tidak keburu kena komplikasi, baru diberikan obat. Karena obat darah tinggi itu tidak membahayakan selama obat itu diberikan dalam dosis sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi otomatis untuk penanganan pasien darah tinggi itu sangat individual. Jadi tentu akan mempunyai pilihan jawaban yang berbeda. Namun apapun keputusan itu kembali ke situasi waktu diskusi dengan dokter pribadi Bapak Ibu sendiri. Namun bila yang dimaksudkan di sini sudah minum obat, kemudian tensinya normal, maka obat itu sebaiknya rutin diminum setiap hari. Jadi jangan dihentikan. Tinggal nanti pemantauan atau dipantau minimal setiap bulan sekali untuk memastikan apakah dosis itu masih tetap seperti itu, bisa mempertahankan, atau perlu dinaikkan agar tensi tetap bertahan. Jadi pemantauan tiap bulan lah untuk memastikan itu dosis tetap atau dinaikkan. Ingat prinsip untuk terapi darah tinggi, berapapun jumlah obatnya, berapapun jumlah dosis yang bisa membuat tekanan darah normal, itulah rutin minum seterusnya. Ingat, obat tidak akan merusak ginjal, tapi justru tekanan darah yang tinggi itulah yang akan merusak ginjal. Makanya untuk Bapak Ibu di rumah, pastikan hafal nama obatnya, hafal dosisnya, dan hafal waktu minumnya, supaya bisa memastikan setiap jam berapa obat itu diminum. Karena ada obat yang kerja panjang, berarti tiap 24 jam. Ada juga obat yang kerjanya 8-12 jam. Contohnya kayak captopril, nifedipin, itu kan kerja jangka pendek. Jadi umumnya bila menggunakan captopril, maka rata-rata diminum itu tiap 8 jam. Jadi agak repot. Makanya sejenis obat captopril yang jangka pendek minumnya itu sudah mulai ditinggalkan, mulai diganti oleh obat-obat jangka panjang, karena dari pengalaman lupanya lebih kecil. Maka rutinitas minum obatnya lebih terjaga sehingga tekanan darah lebih stabil dan bisa dipertahankan untuk jangka panjang. Jadi apapun pilihan obat yang diminum, itu silahkan diskusikan dengan dokter pribadi Bapak Ibu. Yang jelas pastikan tekanan darah dalam target 100-130/90. Nah, semoga penjelasan ini bisa menjawab dari pertanyaan Pak Sutrisno sebagai penjelasan tambahan atau pelengkap saat konsultasi dengan dokter pribadinya, sehingga tidak ragu lagi untuk rutin minum obat bila tekanan darahnya terkontrol dengan minum obat, sehingga terhindar dari komplikasi mulai dari neuropati, stroke jantung, dan gagal ginjal. Oke, salam sehat dan tetap semangat.